Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 16. Modules Ruang. Pada bagian ini, kita akan mempelajari teknik mengatur barang yang sangat berguna untuk melawan barang-barang yang berantakan, menjaga semua barang tetap terkendali, dan membantu mencapai tujuan hidup minimalis. Inilah waktunya menata barang kita menjadi ruang. Teknik ruang berasal dari desain sistem yang pada dasarnya membagi suatu sistem yang besar dan kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan dikelompokkan secara spesifik. Program komputer, misalnya, terdiri dari jutaan komponen perintah. Agar bisa menatanya dengan baik, seorang pemrogram komputer akan mengatur semua perintah menjadi kelompok-kelompok. Ruang yang terdiri dari instruksi yang saling terkait untuk menjalankan fungsi program tertentu. Dengan begitu, perintah dalam jumlah sangat besar pun bisa disimpan dengan lebih efisien dan dapat disesuaikan dengan fleksibel untuk kebutuhan program. Rumah tangga kita pun seperti itu, terdiri dari sistem yang kompleks dengan begitu banyak barang untuk disimpan dan diketahui letak-letaknya. Pengaturan barang yang efisien sudah pasti bermanfaat untuk sebuah rumah. Jadi mari kita terapkan teknik ruang ini. Dalam konteks ini, ruang kita artikan sebagai satu set barang yang saling terkait dan punya fungsi tertentu. Misalnya, melunasi tagihan atau menghias kue. Untuk menciptakan sistem penataan ruang, kumpulkan semua barang dengan fungsi yang mirip. Sisihkan barang yang tidak cocok dengan kriteria kita, dan pastikan barang yang sudah dikelompokkan itu bisa kita jangkau serta pindahkan dengan mudah saat dibutuhkan. Dengan kata lain, kita perlu mengumpulkan, memilih, dan mewadahi semua barang kita. Langkah pertama adalah mengumpulkan barang-barang yang memiliki kesamaan. Simpan semua barang yang sama atau terkait di satu tempat, seperti DVD, sambungan kabel, klip kertas, alat P3K, perlengkapan prakarya, perkakas, foto, dan bumbu. Mengumpulkan semua barang serupa dalam satu tempat memudahkan kita untuk menemukan kembali. Saat membutuhkan plester atau perban, misalnya, kita tidak perlu repot membongkar isi lemari di kamar mandi karena cukup mengambil ruang P3K. Jika ingin menonton ulang DVD, Anda tidak perlu membongkar rak atau kamar tidur, atau bahkan merangkak ke bawah sofa. DVD tersebut ada dalam ruang DVD yang sudah kita rapikan. Anda pun tak perlu mengeluarkan isi gudang untuk menemukan skrup berukuran khusus karena sudah ada di ruang perkakas. Cukup temukan dan ambil skrup yang diperlukan dari sana. Manfaat mengumpulkan barang tidak hanya itu. Dengan mengumpulkan semua barang yang kita miliki, kita menjadi tahu berapa banyak barang yang kita punya. Saat harus mengumpulkan semua ballpoint dan ternyata kita punya 63 ballpoint. Misalnya, saat itu juga kita tahu bahwa kita tidak membutuhkan ballpoint tambahan atau membeli anting-anting lagi saat kita sudah memiliki 15 pasang lebih. Teknik ini juga sangat sesuai untuk menahan laju penumpukan perlengkapan prakarya yang sepertinya terus bertambah dan menyebar ke berbagai tempat di rumah. Justru melihat semua barang itu bisa membuat kita tersadar, kok benang-benang ini bisa ada. Selain itu, teknik ini akan membantu Anda berhenti membawa pulang barang-barang yang sebenarnya sudah Anda miliki. Pernahkah Anda membeli sesuatu namun barang yang persis sama sebetulnya sudah ada di rumah? Dengan teknik ruang, Anda bisa mengecek ketersediaan barang tertentu di tempatnya, dan dengan begitu menghilangkan barang serta pengeluaran tambahan yang tidak dibutuhkan. Tugas selanjutnya adalah tugas yang sudah dinanti-nanti semua calon minimalis setelah selesai mengumpulkan semua barang, yaitu kini waktunya menyortir. Saat menyatukan barang,
Anda pasti akan menemukan kelebihan barang tertentu. Pilih dan simpan barang yang memang Anda gunakan, serta yang secara realistis akan Anda gunakan di kemudian hari. Sangat sedikit orang yang akan membutuhkan semua kabel pengikat, sumpit, dan kotak korek api yang selama ini berkumpul di sudut laci. Buang atau berikan sebagian dan ambil alih ruang Anda. Ingat kasus ballpoint sebelumnya? Untuk apa menyimpan puluhan ballpoint jika Anda cukup memiliki 10? Memangnya, berapa banyak ballpoint yang Anda gunakan untuk sekali menulis? Coba bayangkan berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menggunakan ballpoint hingga barang itu habis masa gunanya. Jika satu ballpoint bisa bertahan 6 bulan, 60 ballpoint setara dengan persediaan selama 33 tahun. Tinta di sebagian besar ballpoint itu pasti sudah kering nantinya ketika Anda membutuhkannya. Lihat dan pilih yang Anda sukai. Terapkan hal yang sama untuk kaos kaki, kaos, cangkir kopi, wadah plastik, handuk tangan, dan apapun yang tersedia dalam jumlah besar di rumah. Terakhir, setelah mengumpulkan dan memilih semua barang-barang itu perlu dimasukkan ke wadah agar tidak tersebar ke berbagai sudut rumah. Wadah yang dimaksud bisa berupa laci, kotak untuk disimpan di atas rak, kotak penyimpanan plastik, kantong rapat, atau wadah apapun yang bisa digunakan dan sesuai dengan ukuran serta jumlah barang yang hendak Anda masukkan. Secara pribadi, saya menyukai wadah yang transparan agar dapat dengan mudah dilihat isinya tanpa harus membukanya. Jika Anda menggunakan wadah yang tidak transparan, berikan label atau kode warna agar mudah Anda kenali. Fleksibilitas wadah berupa kotak yang dapat dipindahkan akan sangat berguna apabila ingin menonton film bersama keluarga misalnya dan ingin menonton sambil merajut. Anda cukup mengambil ruang merajut. Setelah selesai, Anda tidak akan tergoda untuk meninggalkan semua peralatan di meja, karena yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya kembali ke wadah, kemudian menyimpan kembali wadah itu ke tempatnya. Jika tidak memiliki area atau ruang kerja tersendiri, Anda bisa menyimpan buku cek, kalkulator, ballpoint, dan alat kantor lain di ruang kantor yang bisa Anda bawa ke ruang makan, dapur, atau ruang manapun ketika akan digunakan. Ajari anak Anda mempraktikkan hal yang sama pada buku, mainan, dan barang-barang lain milik mereka, maka Anda akan merasa tidak perlu lagi memungut puluhan barang saat merapikan kamar anak. Saya ingin menekankan pentingnya mengumpulkan dan memilih barang sebelum menyimpan. Seringkali, saat harus menata barang, kita terburu-buru pergi ke toko alat rumah tangga dan membawa pulang sebagasi penuh wadah cantik. Dalam pikiran kita, menata dan menyimpan barang menggunakan wadah lucu akan secara otomatis menciptakan ketertiban dan ketenangan di rumah. Tapi jika tidak memilih terlebih dulu simpan dan buang, sebetulnya kita tidak akan mencapai hasil apapun. Wadah-wadah itu mungkin akan membuat rumah kita terlihat rapi, namun sesungguhnya tidak berfungsi lebih dari tempat sampah. Alih-alih merampingkan isi rumah dan hidup kita, yang kita lakukan justru mengatur barang-barang yang kita tidak perlukan. Jadi, pilah dulu sebanyak mungkin sebelum menyimpan barang apapun ke wadah. Sortir barang-barang yang paling esensial terlebih dulu, kemudian cari wadah atau tempat penyimpanan yang paling sesuai. Menerapkan hidup minimalis berarti kita harus mengambil satu langkah lebih jauh dari sekedar membenahi dan merapikan rumah. Saat membuat ruang, kita berarti sedang menciptakan sistem yang akan menghilangkan dan menahan barang dalam jumlah berlebih, menyeimbangkan barang dengan kebutuhan, lalu secara harfiah menutup barang-barang itu.